veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play how I like Rio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Samila Formosa. Jadi kali ini saya sedikit berbagi kisah atau berita atau cerita seputar TKI dan TKW di seluruh dunia. Berita kali ini datang dari Taiwan. Gak kuat mental, TKW Taiwan asal Ponorogo dipulangkan hari ini dalam keadaan sakit. Berikut berita selengkapnya. Diliput dari sarabem.com, hari ini ada kabar di mana salah seorang TKW asal Ponorogo yang identitasnya kami privasi demi alasan kenyamanannya harus pulang ke Indonesia dalam kondisi sakit. Bukan sakit badan namun sakit pikiran karena tidak kuat dengan masalah dan tekanan pekerjaan di luar negeri. Bahwa TKW asal Ponorogo ini harus dipulangkan karena tidak mungkin lagi bekerja di majikan tersebut. Dengan kondisi yang seperti ini, sering pandangan kosong dan bertindak di luar kendalinya. Sebelum dipulangkan, banyak juga sudah dibantu oleh KDEI. Namun karena kondisinya memang membutuhkan perhatian khusus dan terapi, tidak ada pilihan lain kecuali pulang dan melakukan terapi dengan pengawasan dan perawatan dari keluarganya. Karena tidak ada pendampingan khusus, Mbok Cikrak juga berpesan kepada rekan PMI yang pulang bareng hari ini, yaitu untuk menjaga mbaknya di pesawat atau di perjalanan nanti. Mbok Cikrak juga meminta atau berpesan kepada rekan-rekannya untuk mengingatkan dikala ia sudah mulai pandangan kosong untuk mengajaknya berbicara. Nanti tolong dijagain ya, nanti di Indonesia sudah ada yang jemput, kata Mbok Cikrak memasrahkan Mbak TKW tersebut kepada TKW lain yang hari ini pulang bersamanya. Dia dari Ponorogo, dia itu bingung dan stres kayak gitu, dan sekarang sudah baik kan, sudah lebih tenang, kata Mbok Cikrak. Sekedar pesan saja ya untuk teman-teman dan keluarga di Indonesia. Bekerja di luar negeri itu berat ya, perlu mental baja. Kalau masih baru ya keluarga harus mendampingi dan mensupport ya walau dari kejauhan. Jangan pernah memberikan beban berlebih apalagi tuntutan kepadanya. Karena selama ini banyak sekali kasus baru berangkat ke luar negeri, keluarga sudah memberikan beban berat, majikan tidak begitu baik dan akhirnya banyak yang tidak kuat. Nah, jadi beliau ini seorang TKW asal Ponorogo yang bekerja di Taiwan. Nah, saat bekerja dia tuh sering bengong gitu kan. Dan sering berkelakuan aneh. Nah, jadi kan majikannya takut, akhirnya minta bantuan ke KDEI untuk meminta solusinya bagaimana begitu. Nah, katanya sih sudah dibantu gitu ya. Cuman kayaknya tidak ada perubahan sama sekali. Beliau tetap seperti itu. Ya mungkin jalan satu-satunya harus pulang gitu ya untuk menjalani perawatan agar bisa pulih kembali, karena sakit mental itu beda dengan sakit fisik ya guys. Kalau sakit fisik mungkin bisa dengan cepat diobati gitu ya, pergi ke dokter mungkin bisa sembuh. Tapi kalau untuk penyakit yang seperti depresi atau beban pikiran itu memang dia harus ada terapi khusus gitu ya, harus ada support atau dukungan dari keluarga atau dari orang-orang terdekat. Makanya ya jalan satu-satunya harus pulang gitu. Toh kalau misalkan di sini juga kan percuma karena tidak bisa bekerja ya kan. Akhirnya ya udah mbaknya harus dipulangkan, terpaksa harus dipulangkan dan harus diobati dulu di rumah, mungkin harus menjalani terapi atau perawatan khusus begitu. Nah, seperti teman-teman ketahui ya, sebelumnya kan ada teman kita itu yang lompat dari lantai 3 ya saat di karantina. Nah, ternyata alasannya itu karena dia mendapat berita dari rumah atau keluarganya bahwa ibunya itu meninggal dunia, guys. Ya mungkin karena dia terlalu lama karantina gitu kan, terus jenuh, terus ada beban pikiran gitu. Nah, malah ditambah lagi ada kabar duka dari rumah yang dimana katanya ibunya meninggal dunia, ya pasti tambah depresi gitu kan. Akhirnya beliau tuh nekat lompat dari lantai 3, tapi alhamdulillah
kondisinya sih baik-baik saja, maksudnya tidak luka berat, hanya luka ringan, dan katanya sih tadi saya melihat di berita, beliau terpaksa dipulangkan ke Indonesia, guys. Nah, ini pesan bagi teman-teman yang sekiranya ingin kerja di luar negeri ya, khususnya para calon TKI atau TKW yang ingin bekerja di luar negeri, kalian itu harus siapkan mental. Karena kerja di luar negeri itu keras, guys ya. Kita tidak cukup kuat fisik, tapi juga kuat mental, dimana kita di sini harus beradaptasi dengan orang baru. Ditambah lagi kalau dapat majikan yang jahat atau cerewet gitu kan. Sudah gitu nanti orang rumah masih meminta ini, minta itu, banyak tuntutan gitu. Jadi kenapa banyak sekali kasus-kasus di luar negeri itu ya karena beban pikiran, guys. Kalau beban pekerjaan itu kan kalau capek kita istirahat sudah sembuh ya. Tapi kalau beban pikiran itu lama sembuhnya, memang harus ada support dari orang-orang terdekat. Dan lebih parahnya lagi itu kadang orang-orang terdekat kita itu mereka itu menghubungi kita itu kalau ada butuhnya saja, kalau tidak ada butuhnya boro-boro gitu, kadang di telepon pun tidak diangkat. Mirisnya seperti itu. Ya, kita doakan buat Mbaknya, semoga saja lekas sembuh ya, agar nanti bisa kembali bekerja ke luar negeri lagi. Juga buat Masnya, semoga saja cepat sembuh agar dia bisa kembali bekerja ke luar negeri lagi. Dan mirisnya Masnya ini kayaknya masih baru ya, baru datang ke Taiwan gitu, dan katanya dinyatakan positif, akhirnya harus dikarantina, bahkan mungkin belum bekerja gitu, guys. Makanya beban pikirannya itu sangat berat, ditambah lagi ada kabar duka dari rumah yang katanya ibunya meninggal dunia. Jadi memang kompleks sekali ya. Ya pokoknya saya doakan buat teman-teman dimanapun berada ya, khususnya para TKI atau TKW yang bekerja di luar negeri. Saya doakan buat kalian semua, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan panjang umur, kesehatan, rezeki yang halal, rezeki yang berkah, rezeki yang barokah, dan semoga saja dilancarkan dalam mengais rezeki di sini, mendapatkan majikan yang baik. Semoga saja kita dilancarkan dalam mengais rezeki dan dapat sukses dan dapat pulang dengan selamat sampai ke rumah dan berkumpul kembali dengan keluarga tercinta. Nah, sekiranya hanya itu yang bisa saya sampaikan ya. Terima kasih. Oh iya, ada satu pesan guys buat teman-teman khususnya yang di Taiwan ya. Per hari ini kasus COVID itu sudah mencapai 57.000 ya. Jadi bagi teman-teman yang ingin keluar rumah itu harus selalu berhati-hati ya, hindari keramaian. Karena ini luar biasa, dalam waktu 1 hari bisa bertambah 2 atau 3.000 guys. Bahkan kemarin ini kayaknya sudah turun, tapi nggak tahu hari ini malah melonjak drastis. Pokoknya pesan saya buat teman-teman, hati-hati ya kalau keluar. Kalau misalkan nggak penting banget itu nggak usah libur lah untuk sementara waktu. Kita tunggu sampai kondisi aman gitu, barulah kita liburan guys ya. Ya itu juga untuk kebaikan kita sendiri kan. Oke, sekian dulu ya guys. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.